Pernahkah kamu merasa seperti hidup menarikmu ke berbagai arah yang berbeda, membuatmu kewalahan dan bingung di mana harus fokus? Jika iya, kamu tidak sendirian. Itulah sebabnya hari ini kita akan membahas 7 larangan dalam stoikisme untuk hidup lebih baik di tahun 2025. Prinsip-prinsip yang akan membantumu menyaring kebisingan dan hidup dengan lebih jernih dan penuh tujuan. Kita hidup di dunia yang serba cepat dan selalu terhubung. Selalu ada krisis baru yang harus dikhawatirkan, tugas lain yang harus diselesaikan, dan tekanan konstan untuk terus mengikuti perkembangan. Rasanya tidak ada habisnya, seolah-olah kamu nyaris tidak bisa bertahan. Tapi filsafat Stoik menawarkan jawaban yang kamu cari. Berbeda dengan solusi instan, Stoikisme mengajarkan kita bagaimana mengubah pola pikir, membantu kita membangun ketahanan, fokus, dan kedamaian batin. Ini bukan sekadar ide-ide abstrak, tetapi alat praktis yang bisa langsung kamu gunakan untuk mengubah cara berpikir, bertindak, dan menghadapi tantangan hidup. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya tentang cara menjalani hidup yang lebih baik dan penuh kesadaran. Siap untuk mengambil kendali dan melangkah ke tahun 2025 dengan percaya diri? Mari kita mulai. 1. Jangan biarkan kekacauan eksternal menguasai kedamaian batinmu. Hidup saat ini terasa seperti badai yang tidak pernah berhenti. Selalu ada sesuatu yang menuntut perhatianmu. Pemberitahuan berita terkini, debat panas di media sosial, atau komentar yang seharusnya tidak kamu baca. Ini adalah serangan terus-menerus yang membuat kita merasa terpencar, cemas, dan lelah. Kebisingan ada di mana-mana, dan bagi kebanyakan dari kita, sulit membayangkan hidup tanpanya. Namun, disinilah stoikisme hadir, mengingatkan kita bahwa meskipun kita tidak selalu bisa mengendalikan badai di luar, kita memiliki kekuatan mutlak atas seberapa banyak kita mengizinkan badai itu masuk ke dalam. Marcus Aurelius, salah satu filsuf stoik terbesar, pernah menulis, "Kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Terlalu sering, kita menyerahkan kedamaian batin kita kepada kekacauan di sekitar kita. Kita terus-menerus menggulir media sosial, menyerap setiap berita buruk atau komentar yang menghakimi. Kita terlibat dalam argumen tentang hal-hal yang sebenarnya tidak penting, dan lebih buruknya lagi, kita terus memikirkannya lama setelah argumen itu selesai. Yang sering kita lupakan adalah bahwa kita memiliki pilihan. Pilihan untuk mundur, untuk melindungi dunia batin kita dari kekacauan luar. Bayangkan pikiranmu seperti benteng. Sebuah benteng itu kuat, tetapi keamanannya tergantung pada gerbang yang kamu biarkan terbuka. Biarkan semuanya masuk tanpa batas, maka benteng itu akan runtuh dari dalam. Sebaliknya, jika kamu menjaga gerbang itu dengan hati-hati, kamu mempertahankan kekuatannya. Melindungi kedamaian batin bukan tentang menutup diri dari dunia, melainkan tentang menjadi lebih bijaksana terhadap apa yang kamu izinkan masuk. Kamu tidak perlu menyerap setiap negativitas atau bereaksi terhadap setiap pemicu eksternal. Kamu bisa berhenti sejenak, bernapas, dan memutuskan apakah sesuatu itu layak mendapat perhatianmu. Sebagian besar waktu, ternyata tidak. Ini bukan tentang penghindaran atau ketidaktahuan, melainkan tentang batasan. Dalam dunia yang terus-menerus bersaing untuk mendapatkan perhatianmu, batasan adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Tanpa batasan, energimu tersebar, fokusmu terpecah. Bayangkan memulai harimu dengan menetapkan nada untuk dirimu sendiri, alih-alih membiarkan ponselmu yang menentukan. Bayangkan mendengar seseorang mengkritikmu dan memilih untuk tidak merasa terganggu. Karena kamu tahu, harga dirimu tidak bergantung pada pendapat mereka. Itulah yang dimaksud dengan menjaga kedamaian batin. Salah satu cara termudah untuk mendapatkan kembali kekuatan itu adalah dengan menciptakan praktik harian yang membumikanmu. Mulailah dengan refleksi.
Luangkan waktu 5 menit setiap pagi untuk duduk dengan tenang, bernapas dalam-dalam, dan ingatkan dirimu bahwa kamu mengendalikan pikiranmu. Latih kesadaran sepanjang hari dengan memperhatikan saat kamu merasa kewalahan. Tanyakan pada dirimu, apakah ini bebanku untuk dibawa? Jika jawabannya tidak, lepaskan. Jika jawabannya ya, tangani dengan tenang, satu langkah pada satu waktu. Alat lain yang kuat adalah menulis jurnal. Menuliskan pikiranmu di akhir hari dapat membantumu memproses emosi dan membersihkan ruang mentalmu. Ketika kamu hidup tanpa batasan, kebisingan akan selalu terdengar lebih keras daripada suaramu sendiri. Namun, ketika kamu melatih diri untuk menjaga kedamaian batin, kamu akan menemukan kejernihan. Kamu akan merasakan perbedaan antara kekacauan di luar dan ketenangan yang telah kamu ciptakan di dalam. Dan begitu kamu merasakan ketenangan itu, kamu tidak akan pernah ingin kehilangannya. 2. Jangan mengejar persetujuan atau takut akan penilaian. Salah satu perangkap terbesar yang kita alami dalam hidup adalah mencoba menyenangkan semua orang. Kita membandingkan diri dengan orang lain, memikirkan apa yang mereka pikirkan tentang kita, dan menghabiskan begitu banyak energi untuk mencari pengakuan. Tapi, dalam realitasnya, pendapat orang lain seringkali tidak mencerminkan siapa kita sebenarnya. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan, jadi mengapa kita menghabiskan waktu mengkhawatirkannya? Marcus Aurelius berkata, "Mengapa kamu peduli pada apa yang dipikirkan orang lain tentangmu, jika kamu tidak memedulikan apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka sendiri?" Ketika kita terus-menerus mencari pengakuan dari luar, kita kehilangan keaslian diri. Hidup kita jadi tentang memenuhi ekspektasi orang lain daripada menjalani apa yang benar-benar penting bagi kita. Pertanyaannya, apa yang benar-benar penting bagi kamu? Apa yang membuatmu merasa utuh, bahkan jika tidak ada yang melihatnya atau memujinya? Jika kamu bisa menjawab pertanyaan itu, maka fokuslah pada jawaban tersebut. Hidupmu tidak akan pernah bisa memuaskan semua orang, tetapi itu tidak harus menjadi masalah. Prioritaskan menjadi setia pada dirimu sendiri daripada mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang dunia harapkan. 3. Jangan abaikan momen saat ini. Kita semua memiliki kebiasaan melarikan diri ke masa lalu atau masa depan. Kita menyesali keputusan lama, memikirkan hal-hal yang seharusnya kita lakukan berbeda, atau kita mengkhawatirkan apa yang mungkin terjadi besok. Tapi Seneca, seorang filsuf Stoik, mengingatkan kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum datang. Satu-satunya momen yang sepenuhnya milik kita adalah saat ini. Tapi, seberapa sering kita benar-benar hadir? Seberapa sering kita benar-benar menikmati apa yang sedang kita lakukan tanpa terganggu oleh ponsel, pikiran, atau kekhawatiran kita? Cobalah untuk benar-benar hadir dalam hal-hal kecil. Saat kamu makan, perhatikan setiap rasa. Saat berbicara dengan teman, dengarkan sepenuhnya. Ketika kamu berjalan, rasakan setiap langkah. Dengan memperhatikan hal-hal sederhana, hidup menjadi lebih bermakna. 4. Jangan jadi budak emosi. Kita sering merasa bahwa emosi mengendalikan kita, seperti marah, takut, atau cemas datang begitu saja, dan kita tidak punya pilihan selain mengikuti mereka. Tapi Stoikisme mengatakan bahwa meskipun emosi itu alami, bagaimana kita merespon adalah pilihan kita. Epictetus mengajarkan, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkan mereka. Misalnya jika seseorang mengatakan sesuatu yang menyakitkan, kamu punya pilihan untuk bereaksi dengan marah atau memutuskan bahwa kata-kata mereka tidak berarti apa-apa bagi dirimu. Ketika emosi yang kuat muncul, jangan langsung bertindak tanpa berpikir. Berhenti sejenak, ambil napas dalam-dalam,
dan tanyakan pada dirimu, apa yang emosi ini coba sampaikan? Mungkin ada pelajaran di dalamnya, tetapi kamu tidak perlu membiarkannya menguasaimu. Ketika kamu merespons dengan kepala dingin, kamu tetap memegang kendali. 5. Jangan takut akan ketidakpastian. Kehidupan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak dapat diprediksi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, dan itu sering membuat kita takut. Kita berusaha keras untuk merencanakan, mengontrol, dan memastikan semuanya berjalan sesuai keinginan kita, tetapi kenyataannya, kontrol kita sangat terbatas. Stoikisme mengajarkan bahwa ketidakpastian bukanlah musuh, itu adalah bagian alami dari kehidupan. Marcus Aurelius menulisnya, jangan takut akan perubahan. Itu adalah bagian dari kehidupan, seperti yang dilakukan alam. Ketika kita menerima bahwa perubahan dan ketidakpastian adalah tak terhindarkan, kita berhenti melawan arus. Daripada berfokus pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita harus mengalihkan perhatian kita ke apa yang bisa kita kendalikan. Pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Dengan berfokus pada hal-hal ini, ketidakpastian menjadi jauh lebih sedikit menakutkan. Ingatlah, tidak ada jalan yang benar-benar aman dalam hidup. Bahkan pilihan yang tampaknya paling aman pun memiliki risiko. Jadi, alih-alih membiarkan ketakutan akan ketidakpastian menghentikanmu, gunakan itu sebagai pengingat untuk tetap fleksibel, terbuka terhadap kemungkinan baru, dan menjalani hidup sepenuhnya. 6. Jangan hidup dengan penyesalan. Setiap orang pernah membuat kesalahan. Kita semua memiliki momen-momen di mana kita berharap bisa kembali dan melakukan sesuatu secara berbeda. Tetapi terus-menerus memikirkan kesalahan masa lalu tidak akan mengubah apapun. Itu hanya menguras energi mental kita. Seneca menulis, hidup kita singkat, jadi berhentilah menyia-nyiakan waktu dengan memikirkan kesalahan yang sudah berlalu. Alih-alih hidup dengan penyesalan, gunakan pengalaman itu sebagai pelajaran. Tanyakan pada dirimu, apa yang bisa aku pelajari dari ini, dan bagaimana aku bisa tumbuh dari sini? Penyesalan hanya memiliki dua tujuan, untuk mengajarimu sesuatu, atau untuk mendorongmu bertindak. Jika kamu sudah belajar dari itu, dan tidak ada tindakan lain yang bisa diambil, lepaskan. Hidup ini terlalu singkat untuk terus-menerus memutar ulang momen-momen yang tidak bisa kamu ubah. Jalani setiap hari dengan niat yang jelas. Jika kamu bisa melihat dirimu di cermin setiap malam dan berkata, aku sudah melakukan yang terbaik hari ini, maka tidak ada alasan untuk menyesal. Dan jika kamu membuat kesalahan, biarkan itu menjadi pengingat bahwa kamu manusia. Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk melakukan lebih baik. 7. Jangan menyerah pada hal-hal yang tidak penting. Di dunia yang penuh dengan gangguan, mudah sekali kehilangan fokus. Kita menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggulir media sosial, mengejar validasi dari orang-orang yang tidak kita kenal, atau memikirkan hal-hal kecil yang tidak benar-benar penting. Tetapi stoikisme mengingatkan kita untuk selalu bertanya, apakah ini benar-benar penting? Marcus Aurelius seringkali menekankan pentingnya menjaga prioritas. Ia menulis, lakukan hanya apa yang penting, dan jangan buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Hidup kita terbatas, dan setiap detik yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting adalah detik yang tidak akan pernah kembali. Ketika kamu dihadapkan pada suatu keputusan atau distraksi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini akan membantu saya menjadi versi terbaik dari diri saya? Apakah ini akan membawa saya lebih dekat ke tujuan saya? Jika jawabannya tidak, maka tinggalkanlah. Belajarlah mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan apa yang benar-benar berarti bagi hidupmu. Tahun 2025 adalah kesempatan untuk memulai kembali, untuk mengubah cara kita menjalani hidup.
Dengan mengikuti prinsip stoikisme ini, 7 larangan, kamu bisa menjalani hidup yang lebih damai, penuh makna, dan bebas dari gangguan yang tidak perlu. Ingatlah, stoikisme bukan hanya tentang berpikir, ini tentang bertindak. Ketika kamu menghadapi tantangan, gunakan prinsip-prinsip ini sebagai panduanmu. Mulailah setiap hari dengan niat yang jelas. Jaga kedamaian batinmu. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan hal-hal yang tidak penting. Saat kita melangkah ke masa depan, jangan lupa bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri kita. Dunia di luar mungkin kacau, tetapi ketenangan ada dalam genggamanmu. Mulailah hari ini, dan lihat bagaimana hidupmu berubah. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan ke teman-temanmu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah kuat, tetaplah bijak, dan jalani hidupmu dengan stoik.